Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa melalui channel Renungan Firman Tuhan ini. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Renungan Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Yesus benar-benar bangkit. Kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan cerita yang mengada-ada. Ingat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Apapun dia bisa lakukan jika dia menghendakinya. Contoh, Lazarus yang dikubur 4 hari pun sudah berbau, kata firman Tuhan. Tapi Yesus bisa membangkitkannya. Apalagi kebangkitan yang berhubungan dengan dirinya, pasti sangat bisa terjadi. Kebangkitan Yesus perlu kita pahami, dan ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Bukti yang pertama, kubur yang kosong saat Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi ke kubur Yesus. Lukas mencatat bahwa ada nama Maria Magdalena, ada Yohana, dan juga Maria ibu Yakobus. Pagi-pagi benar perempuan-perempuan ini pergi ke kubur Yesus, dan ternyata kuburnya kosong. Yesus sudah bangkit. Bukankah dalam setiap konsep atau pemahaman agama perlu pembuktian, saudara? Dan bukti yang pertama bahwa Yesus bangkit adalah kuburnya kosong. Bukti yang kedua, kebangkitan Yesus ditegaskan atau dikuatkan oleh perkataan malaikat Tuhan kepada para perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Dalam ayat yang ke-5 dan juga ayat yang ke-6. Saudara bisa bandingkan dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Di sana Yesus menjelaskan bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, dalam ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan bahwa ketika perempuan-perempuan itu berjalan hendak pulang untuk memberitahukan
peristiwa kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Itu kata Tuhan, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Bukti yang keempat, dalam ayat yang ke-11 sampai 15 di pasal yang sama dijelaskan tentang dusta mahkamah agama. Ternyata mahkamah agama berdusta tentang kebangkitan Yesus. Ketika para penjaga kubur Yesus menyampaikan peristiwa kebangkitan Yesus kepada imam-imam kepala, setelah mendengar penjelasan itu, maka mereka berunding dengan tua-tua untuk memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dengan maksud agar setelah uang itu diberikan, maka serdadu-serdadu itu mengatakan hal yang tidak benar. Mereka dibayar untuk mengatakan bahwa murid Yesus telah datang mencuri jenazah Tuhan Yesus ketika mereka sedang tidur. Bapak, Ibu, Saudara bisa bayangkan, ini sebuah dusta, sebuah kebohongan yang besar dari mahkamah agama. Para imam, tua-tua, penjaga-penjaga kubur, serdadu-serdadu itu, mereka sekongkol untuk mengubah cerita bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit, tetapi jenazahnya atau mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan berita itu diyakini oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Dan mungkin ada banyak orang yang punya pemahaman seperti itu. Itu sebenarnya salah. Itu persekongkolan mahkamah agama, imam-imam, tua-tua, dan para serdadu. Yang benar adalah Yesus Kristus benar-benar bangkit. Bukti yang kelima, setelah kebangkitan Yesus selama 40 hari, Yesus memperkenalkan diri kepada para muridnya dan pengikut-pengikutnya yang lain bahwa dia sudah benar-benar bangkit. Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali kepada murid-muridnya dan kepada orang lain yang belum percaya. Dia ingin membuktikan dirinya bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Untuk itu, jangan ragu lagi, percaya kepadanya. Yesus sudah benar-benar bangkit. Bukti yang keenam, yaitu kesaksian Rasul Paulus melalui tulisannya kepada jemaat di Korintus. Dalam Korintus 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Paulus katakan begini: "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan juga akan dibangkitkan." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar bangkit. Dan makna kebangkitan yang menjadi pegangan bagi kita adalah kebangkitan Yesus telah memberi kepastian
keselamatan. Paulus berkata, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tetapi yang benar adalah Kristus sudah dibangkitkan, maka dampaknya atau maknanya bagi kita adalah kebangkitan Yesus memberi kita kepastian keselamatan. Dan makna yang kedua, kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut dan memberi kemenangan bagi kita. Maut sudah dikalahkan dan kemenangan itu menjadi milik kita semua, milik anak-anak Tuhan, milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan makna yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Yesus mendorong kita untuk selalu setia mengiring Tuhan karena ada pengharapan di dalam Dia. Bukankah hidup ini perlu kepastian? Kepastian yang paling urgen dalam kehidupan kita adalah ketika kita menentukan siapa yang menjadi juru selamat atas kehidupan kita sendiri. Siapa yang menjadi Tuhan, itu adalah sebuah keputusan, bahkan sebuah kepastian bahwa ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita yakini hanya Dialah yang menjadi sumber keselamatan, sumber pengharapan, dan sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita harus percaya dan yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit. Dan kita punya kepastian akan keselamatan. Jika renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share kepada orang lain agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.